Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer dari Jambi untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Hari ini di kesempatan sore hari ya, sore hari kita sambil memantau, melihat, mendengar, menyaksikan tentang seputaran puyuh tentu yang kita harap-harapkan dari peternak puyuh kita. Saat ini di sore, ini jam-jamnya bertelur, masih dalam kepengawasan kita, bentuk kepengawasan tentang berbagai kendala yang kita hadapi. Apa kabar dengan kenaikan pakan? Mungkin kalau pakan itu menyeluruh, kenaikan harga pakan itu menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, karena di setiap eh, perusahaan itu nampaknya memang dia ada grup, jadi dan bahan bakunya itu memang ya kemungkinan dari luar, jadi kalau naik ya tetap naik. Cuman ya apalah daya, kalau memang naik ya kita naik, asalkan harga telur masih tetap kita jangkau, bisa masih ada hasilnya di situ, ya sudah kita jalani, kita terima, kita jalani. Di sini ada Khairul Muslim, ini enggak tahu dari mana, ini berkomentar, kalau mau ternak apa beli indukan apa beli anakan dulu. Ini gimana nih ya? Bingung saya. Kalau mau ternak, apa beli indukan, apa beli anakan dulu? Oh, maksudnya gini, kalau kita mau ternak itu, apakah kita mau beli anakan? Anakan ya DOQ, tentunya yang konsumsi, istilahnya yang konsumsi. Apakah indukan dulu atau kita anakannya dulu? Nah, itu sih sebenarnya tergantung ya, tergantung. Kalau kita bahas satu-satu. Kalau kita mau awal, mau pembelajaran dulu, yaitu mungkin kita lari ke konsumsi itu tadi. Artinya kita lari ke beli anakan itu tadi. Kalau kita mau awal loh ya, kita beli itu tadi, terus kita pelajari, kita besarkan dengan teknik dan cara teori kita, selamat enggak gitu loh. Masalahnya gini, kalau yang namanya kita pelihara puyuh itu di krusialnya itu kan baru netes, terus kemudian sampailah dia 10 hari, 15 hari, terus kemudian 20 hari sudah merasa nyaman. Jadi, nah dari situlah step by step itu kan kita pelajari semuanya. Berkemungkinan kalau memang sudah ada pengalaman, mungkin cara merawat anak ayam, terus kemudian cara merawat anak bebek, ya itu sih sebenarnya sama ya. Sama kurang lebih, cuman ada perbedaan di situ kan. Kalau anak ayam tempat pakannya itu nggak dikasih kerikil, kemudian kalau puyuh kan kita kasih kerikil supaya tidak nyemplung, karena kan anak puyuh dengan anak ayam itu besarnya tidak sama, beda di besarnya. Kalau anak ayam kan begitu netes dia sudah besar, tapi kalau anak puyuh begitu netes kan dia masih badannya memang kan cenderung kecil. Kenapa perbedaannya di saat pemberian air minumnya? Karena kalau untuk air minumnya, kalau nggak kita kasih batu kerikil dia nyemplung. Sudah nyemplung dia kedinginan, sudah kedinginan maka dia mati. Nah itu kalau anak ayam kan dia relatif cenderung lebih agak besar. Tapi kalau masalah pemberian pakan, hangatnya ruangan itu sama. Kalau memang sudah berpengalaman di cara merawat ayam, baik ayam kampung, broiler, dan lain-lain sebagainya lah pokoknya. Nah terus kemudian kalau kita mau merawat anakan, itu berarti kita mencari telur konsumsi, karena berbeda dengan indukan. Jadi kalau kita merawat anakan, ya anak dari puyuh itu tadi yang dinamakan DOQ itu tadi, jadi nanti disitulah kita belajar pengembangan. Terus kemudian kita belajar pemasaran. Dari awal situlah nanti step yang paling dasar kan dari situ, step by stepnya gitu loh. Istilahnya jangkauan dari jangkauan tangga demi tangganya kan kita lalui seperti itu. Kalau mau dari anakan, mau dari bibitan, mau kita besarkan untuk petelurnya, itu memang kita itu hanya untuk pembelajaran cara kita merawat. Terus kemudian di sini
pertanyaan dibagi dua ya. Kalau mau ternak apa beli indukan, apa beli anakan dulu? Itu mengenai masalah anakan. Kita bahas mengenai masalah indukan. Nah, indukan ini artinya kalau mau beli GPS, PS, Grand Parent Stock sama Parent Stock. Artinya ini adalah calon indukan FS-nya, final stoknya. Jadi kalau kita mau belajar indukan atau kita beli indukan atau kita beli telurnya, ini rata-rata kalau saya pengiriman tetap saya kirim telurnya. Kemarin kirim ke Bogor, nah ini persiapan kirim ke Kebumen. Setelah Kebumen nanti kita persiapan juga kirim ke Aceh, masih keliling-keliling pokoknya kita. Ini kalau besok ini mungkin dalam tahap-tahap 5 hari ke depan kita kirim ke Kebumen itu kalau nggak salah berapa butir kemarin ya, lupa saya, nanti saya lihat catatannya. Nah, mengenai masalah indukan, kalaupun mau belajar, kalaupun mau pembuatan indukan nggak gampang, itu lama, perlu lama karena perlu proses demi proses. Dan yang jual indukan pun saya rasa mungkin nggak mau ya, biasanya nggak mau. Tapi kalau jarak jauh biasanya kita bisa kok kita kirim telurnya yang langsung nanti begitu ditetaskan, netas terus dikawinkan. Nah, itulah hasilnya nanti bisa menjadi telur konsumsi, bisa menjadi anakan puyuh gitu. Nah, di situ kenapa kita harus memilih indukan, indukan atau anakan. Nah, nanti kita kesimpulannya di akhirnya, jangan di skip dulu. Kalau indukan, indukan itu secara khusus, secara pemikiran itu berarti kita akan berternak puyuh jangka panjang, jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena kalau untuk kita membuat indukan, artinya kita akan lari ke pembibitan. Kita akan jual bibit, kita akan jual telur konsumsi dari situ. Makanya kalau untuk keindukan, kita cenderung kita berpikirnya jangka panjang. Jangka panjang. Tetapi kalau kita membeli anakan, nah anakan ini nanti kan jangkanya kan cuman setahun setengah. Itu sudah mendekati akhir gitu loh. Nah, terus kemudian kalau kita mau indukan, mau pembuatan indukan, itu kita proses untuk jangka panjangnya. Jadi kita jangka panjang untuk ternak itu di pembuatan indukan. Karena apa? Kita punya indukan. Kita bisa membuat puyuh konsumsi kita. Terus kita bisa menjual indukan, kita bisa menjual telur fertilnya. Itu di situ makanya jangka panjang. Kalau saya lebih memilih indukan. Ya, kalau saya lebih memilih indukan. Karena apa? Nanti kita bisa, ya itu tadi saya bilang, jual bibit, kemudian kita jual telur tetas, kemudian kita bisa jual yang lainnya lagi. Kita mungkin kalau bisa buat kandang ya nanti kita bisa buat kandang, kan gitu. Kalau untuk kita berpikirnya masalah jangka panjang. Di akhirnya, ini kita memilih sekarang, apakah kita memilih untuk anakan ataukah kita memilih untuk pembibitan. Saya sarankan kalau bisa dua-duanya. Kemarin di daerah Kerinci ke paling ujungnya Jambi itu dua-duanya diambil. Jadi awal mula dia ngambil untuk indukan, terus kemudian jarak beberapa bulan dia ambil telur FS-nya untuk telur konsumsinya. Nah itu dia mempelajarinya dari situ juga. Kemudian yang di mana kemarin juga seperti itu. Dua-duanya diambil. Tapi kalau mau pilih salah satu, kalau saya pribadi itu lebih memilih untuk membuat indukan. Karena apa? Indukan bisa untuk jangka panjang. Indukan kita bisa untuk perkembangan. Tetapi ya itu tadi, masalah pemasaran, mungkin pemasaran pembibitan, masalah pemasaran bibit, kemudian pemasaran telur tetas, yaitu dikaji ulang. Karena apa? Telur tetas penuh resiko. Begitu telur tetas lewat 10 hari, nggak terjual untuk konsumsi, rugi di kita. Karena apa? Dia nggak bisa untuk dikonsumsi lewat dari 10 hari. Dan juga dia nggak bisa ditetaskan lewat dari 10 hari. Karena apa? Kuningnya sudah rusak. Kuningnya sudah hancur. Dia sudah tidak mau lagi untuk ditetaskan dan tidak bisa juga untuk dibuat konsumsi. Nah, jadi berhati-hati kawan, semuanya ada resikonya. Untuk di pembibitan seperti itu, untuk dibeli bibitan seperti itu, untuk membuat indukan seperti itu. Nah itu kalau memilih hasil, kalau saya pribadi lebih
cenderung memilih ke pembibitan, ke beli induknya, ke beli telur untuk calon indukan gitu. Kalau pribadi saya suruh milih seperti itu. Karena kita berpikirnya usaha jangka panjang. Kalau untuk di awal-awal kan kita kalau modal belum ada, memang kita harus merangkak dulu. Kalau lain halnya kalau modal sudah ada, mau langsung sekian puluh ribu juga nggak ada masalah. Tetapi kalau modal belum ada, memang kita harus merangkak dari nol dulu. Ya, mudah-mudahan rekan-rekanku semuanya di sini pertanyaan tadi dari akun Khairul Muslim, mudah-mudahan bisa membuat daya pemikiran kita lebih memilih lagi harusnya seperti apa, harusnya kemana. Kalau saya lebih cenderung ke indukan. Cuman ya itu tadi, kita perhatikan untuk masa penjualan bibitnya, karena kita sudah terjun ke indukan. Dan indukan juga penuh resiko, bukannya gampang. Semua usaha penuh resiko. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalani resiko dinamika yang ada di wilayah kita. Ya, di wilayah kita masing-masing, lain daerah memang lain harga, lain semuanya. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, silahkan memilih. Kalau saya lebih memilih untuk indukan. Karena apa? Hanya sekali itu nanti akan kita lakukan pengembangan terus. Ya, karena kalau kita memilih mencari anakan, anak puyuhnya, itu mungkin ya hanya sebatas itu saja, kita tidak ada perkembangan. Kalau mau perkembangan kita harus lari ke belajar pembibitan. Ya, mungkin sudah mulai rame suara kita akan diperebutkan di minggu-minggu ke depan. Tetap hati-hati kawan ya. Suara kita akan dicari lain dengan suara burung puyuh ya. Jangan pecah koalisi dengan burung puyuh kita. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.